Oke lah, aku sudah hampir selesai. Oh, ini dia. Mari kita mulai dengan minuman. Aku sangat menyukainya. Aku bisa melakukannya? Tentu saja. Aku tidak masalah. Oke, aku akan membuatnya bukan hanya enak, tapi juga... Oh, please. aku butuh bayam. Sekarang kita butuh blender. Bisa kamu membantu? Oh, terima kasih. Kita masukkan ke dalam. Tapi bagaimana melakukannya? Ini mudah. Oh, terima kasih, Jill. Could you please? Oh, tidak semuanya. Oke, tolong haluskan. Ayo. Selesai. Nah, bagian pertama sudah selesai. Tentu saja itu belum semuanya. Untuk membuat smoothie yang lezat, kita membutuhkan sesuatu yang lain. Nice. Seperti yogurt, contohnya. Oh ya. Ah, Jill, ini permen untukmu. Bagaimana bukanya? Oh tidak, aku menumpahkannya. Oh, ceroboh sekali. Nah, yogurtnya dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya adalah semangka. Semua orang suka. Tapi aku hanya butuh satu potong. Jill, sisanya untukmu. Potongan semangka harus dipotong-potong. Oh, Jill, kamu pasti juga menyukai semangka. Ya, aku harap Vicky juga akan senang. Selesai. Dan sekarang kita punya jus semangka. Jangan lupa sedotan. Dan aku sudah selesai. No. Oh, aku tidak butuh semua buah itu. Oh, man. Yang ini juga. Oh, maafkan aku. Apakah aku akan mengenai kamu? Aku hanya ingin membuang buahnya. Oh ya, kita akan menggunakan sebuah soda. Semua orang menyukainya. Yes. Soda ini harus dituangkan ke dalam gelas khusus. Dia akan mengindinginkan dan mengentalkannya. Dan setelah itu, barulah kita tuangkan ke dalam gelas besar. Dan kita ubah menjadi Slurpee. Kita buat berlayer-layer. Jangan lupa dengan dekorasi. Dan juga payung dan sedotan. Keren! What? Oke, sekarang perhatikan dan pelajari cara membuat smoothie yang sebenarnya. Kita akan mengambil strawberry. Tuangkan ke dalam blender. Dan juga kita akan menambahkan krim ke atasnya. Dan ini akan menjadi dasar dari air mancur. Lihatlah, ini sangat spektakuler dan lezat. Oh, aku akan mulai dengan smoothie ini dari Jill. Cool. Selai jeruknya sangat lezat. Smoothie-nya juga cukup enak. Aku menyukainya. Apa selanjutnya? Smoothie nenek. Ada semangka di atasnya. Aku menyukainya. Oke, kita akan coba yang ini. Ew, ini menyebalkan. Tidak manis sama sekali. Wow, apa ini? Ini terlihat sangat keren. Tentu saja ini yang jadi pemenangnya. Oh ya, aku profesional. Dan untuk ronde kedua, buatkan aku waffle. Aku sangat lapar. Nenek, jangan terganggu. Oh, waffle? Aku bisa melakukannya. Tepung harus dituangkan ke dalam mangkuk dan dicampur dengan telur dan juga susu. Dan tentu saja kamu tidak bisa melupakan gulanya. Semua campuran ini harus diubah menjadi campuran, menjadi adonan. Bagus. Selanjutnya tuangkan ke dalam cetakan khusus pemanggang waffle. Kita tunggu sampai matang. Oh, ini rumit sekali. Bahkan menguleni adonan pun sulit. Oke, aku membutuhkan pengocok ketika memiliki blender fungsional. Kita campur semuanya dan tambahkan Nutella. Baiklah, campurannya sudah siap. Sekarang kita tuangkan ke dalam
pemanggang waffle. Hanya milikku lebih besar. Hei, kenapa? Oke, siapa yang peduli dengan ukurannya? Yang terpenting adalah rasanya. Wafelku sudah hampir siap. Aku hanya perlu menambahkan sirup maple di atasnya. Rasanya spektakuler. Chef, aku akan melakukan sesuatu yang lebih rumit. Aku akan masukkan seledri, telur, dan kita masukkan semuanya ke dalam blender. Selanjutnya aku butuh tepung. Penting untuk tidak berlebihan. Jangan terlalu banyak. Setelah itu kita kocok dengan baik. Dan baru sekarang kita bisa mulai membuat waffle. Tuangkan seluruh adonan ke dalam alat pemanggang waffle dan tunggu. Ya, tidak terlalu lama. Tadam! Semuanya sudah siap untuk dimakan. Ayo kita taburi sedikit stroberi di atasnya. Ini lezat. Sangat karya yang baik. Ya, aku pikir wafelku juga sudah siap. Wow, aku akan membuat waffle ala jajanan kaki lima. Tunggu bentar, nenek tolong pegang ini. Ini dia. Kita tambahkan dalam kon untuk menambahkan es krim. Oh, aku pikir beberapa dan juga jangan lupa krim kocok. Oh ya, akan lebih banyak lebih baik. Dan juga jangan lupa taburan warna-warni. Itu sudah semuanya. Sepasang lollipop juga akan sangat bagus. Sebagai pelengkap, jangan lupa strawberry sirup. Sekarang saatnya Vicky mencoba. Sungguh menarik. Semuanya begitu indah. Lihatlah ini, sangat lucu. Ini enak sekali. Dan waffle lah yang paling penting. Dan ini enak. Dan tidak biasa. Oke, sekarang kita lihat punya nenek. Ini juga enak. Chef Annie, lihat. Sangat mengesankan. Ikannya juga terlihat lezat. Ayo kita coba. Ini benar-benar enak. Bagaimana yang lain? Apa ini? Oke lah. Pemenangnya adalah Jill. Yeay, aku tidak bekerja terlalu keras. Terima kasih. Sekarang aku mau burger. Dapatkah kalian mengejutkanku? Tenang. Tentu saja. Burger? Aku belum pernah membuatnya. Baiklah, semuanya pertama kali harus kita lakukan. Ayo kita coba. Pertama kita harus menggoreng patty ini. Ini adalah bagian penting dalam setiap burger. Hal berikutnya adalah roti dan juga kita susun semuanya isiannya. Oh, jangan sentuh itu. Aku pikir aku akan membuat dagingnya sendiri. Pertama, kita perlu mencincang-cincang dagingnya dan juga kita masak. Dagingnya sudah siap. Sekarang saatnya mengeluarkan koleksi permataku. Roti emas. Lihatlah. Bahkan sulit melihatnya tanpa kacamata. Oh, nenek, aku tidak membutuhkan itu. Ini terlalu murah. Aku butuh keju yang mahal. Oh iya, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Sempurna. Sekarang aku. Pertama-tama aku akan menuangkan minyak ke dalam wajan. Meskipun, bagaimana? Lebih banyak, lebih baik. Oh, stop. Kamu terlalu banyak minyak memakainya. Ini akan memercik. Itu bukan masalah besar. Aku akan membuat baju hazmat sendiri. Dan juga jangan lupa masker gas. Oh ya, ini sangat keren. Hei, kamu bukan satu-satunya di sini. Apa yang aku harus lakukan sekarang? Oh, aku pikir aku akan membuat burger yang manis. Aku akan butuhkan banyak bahan untuk itu. Pertama, kita akan menuangkan marshmallow cair ke dalam mangkuk. Lalu kita tambahkan pewarna. Pasti akan jadi lebih enak.
Aku akan mencelupkan roti ke dalam campuran ini. Dan kita masukkan permen. Lebih banyak, lebih baik. Vicky, apa kamu siap untuk memilih? Come on! Ayo. Aku sudah siap. Mari kita mulai dengan burger kesayangan dari Chef Fanny. Aku mau tahu rasanya seperti apa. Aku tidak butuh roti emas. Tomatnya enak. Nice. Sebentar. Kenapa burger ini berbau busuk? What? Apakah ini keju? Menjijikan. Oh, Mamma Mia. Burger yang manis memang luar biasa. Tapi aku mulai bosan dengan makanan manis. Aku ingin makanan sesuatu yang lebih serius. Nenek, aku mengandalkanmu. Oh, itulah yang aku bilang. Inilah pemenangnya. Punyaku. Oh, terima kasih banyak. Nancy, apa yang kamu memikirkan hidangan pertama? Baiklah, mari kita lihat. Wow, ini pasta. Ini adalah hidangan yang hebat karena ada begitu banyak cara untuk membuatnya. Jadi Britney, ada ide? Oh, hati-hati. Kalau begini semua pasta akan berakhir di lantai. What? Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tapi Britney tampaknya tidak tahu apa itu. Apa yang akan dilakukannya? Dia memotong makaroni seperti rumput. Sangat mengerikan. Ya nenek, kita harus menunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Itu dia. Sedikit kesabaran dan makaroni akan siap. Ya, bagus sekali. Itu menyebutnya pasta, tidak mungkin. Itu tidak cukup baik. Ayo kita ambil pasta ini dan membuangnya ke tempat sampah. Disitulah tempat mereka. Aku akan tunjukkan bagaimana cara kerja profesional sebenarnya. Ambil beberapa tepung, 1 telur, dan sedikit garam. Lihatlah keindahan ini. Sekarang adonan kita memiliki warna yang tidak biasa. Lihat, ini sangat sempurna. Sekarang tutup adonannya dengan kertas ini. Dan tunggu. Karya nyata membutuhkan waktu. Menunggu sambil memasak itu menyebalkan, betapa membosankan. Oh, ada pengatur waktu. Jadi apa selanjutnya, Koki? Menggulung adonan dengan penggilas adonan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Hei, ada apa? Wajahmu kotor. Apa itu lebih baik? Bagus. Waktunya melanjutkan karya kita. Potong mie, tambahkan tepung lagi. Dan ini sudah bagus. Halo Tuan Gurita. Apa kabar? Ini gurita sangat nikmat. Kita akan menggorengnya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit krim. Sekarang kita tambahkan pasta yang luar biasa. Mamma Mia. Ini adalah sebuah karya seni. Yang tersisa hanyalah penyajiannya. Lihatlah keajaiban ini. Bravo untukku. Apa? Saus tomat. Ini mengerikan. Ya, betapa berbedanya para kontestan kita. Hei Britney, apa yang kamu lakukan? Wah, sepertinya makaroninya mengeras. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Mie instan selalu cepat dan cukup enak. Tapi apakah mie ini akan terasa lebih enak dari pasta buatan nenek atau Koki? Kita akan cari tahu. Baiklah Nancy, saatnya mencicipi makanan. Wow! Dan pasta ini terlihat tidak biasa. Mari kita coba. Apa ini gurita? Okay. Menarik. Menjijikan, menjijikan. Aku tidak mau ini. Oke, pasta ini terlihat lebih menggugah selera. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasanya. Saus tomat kesukaanku. Ya, ini lezat. Tapi ada satu kandidat lagi. Oh, ini adalah mie favoritku, pedas. Ayo kita coba. Rasanya juga enak. Apa ada yang punya segelas air? Ini sangat pedas. Aku baik-baik saja. Itu tadi luar biasa. Ini adalah pemenangnya. Wow, Britney, selamat atas kemenangannya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk menang.
Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Keripik. Tentu saja, siapa yang tidak suka keripik? Kita akan cari tahu kontestan mana yang terbaik dalam membuat cemilan ini. Iu, Britney, apa yang kau lakukan? Nenek akan menunjukkan kepada kita. Kentang mudah dikupas dengan pisau khusus. Sekarang, potonglah kentang seperti ini. Nyalakan kompor. Jangan lupa minyaknya agar keripik kita matang dengan baik. Lihat, Britney, ini bukan masalah besar. Oke, mari kita coba ini. Oh, apa ini? Hujan kulit kentang? Britney, kamu harus lebih berhati-hati tentang kentang-kentang itu. Ini bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Hebat, aku benar-benar ahli. Sekarang seperti ini. Nenek, lihat, jangan menyisakan mentega. Aku ingat. Ups, bukan ini. Minyak mendidih. Aku rasa salah lagi, Britney. Lihat betapa rapi keripik buatan nenek. Bagaimana kabar, Chef? Wow, apa yang dilakukan dengan skon? Kamu belum pernah melihat keripik seperti ini di tempat lain. Ini adalah resep eksklusif. Ini dia digoreng sampai renyah. Dan tentu saja, cherry di atasnya adalah saus khas saya. Koki sejati tidak takut bekerja dengan api. Lihatlah konsistensi itu. Indah sekali. Tapi tentu saja bukan hanya itu. Sentuhan terakhir adalah mengiris irisan jeruk nipis ke udara. Selesai dan selamat makan. Wow, Koki tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Bau apa itu? Oh tidak. Semua keripik Britney gosong. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu memalukan. Tapi pasti ada jalan keluarnya, kan? Bubuk keju. Mungkin itu bisa menutupi rasa keripik yang gosong dan juga menutupi warna hitam, Maya. Ide yang jenius, Britney. Keripik nenek juga sudah siap. Jadi, waktunya untuk mencicipi. Wow, banyak sekali keripiknya. Ini seperti hari libur. Mari kita mulai dengan yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Rasa apa ini? Menjijikan. Oke, mari kita coba yang ini. Kerenyahan yang enak sekali. Wow, keripik yang ini sangat istimewa. Banyak sekali kejunya. Lumayan. Tapi keripik ini yang lebih enak. Dan dia pemenangnya. Wow, nenek mendapatkan kemenangan yang memang layak. Yeay. Aku ingin tahu apa tantangan ketiga yang menanti kita. Mari kita lihat. Ini kue. Kue memang enak, tapi tidak mudah membuatnya. Aku harap para pahlawan kita siap untuk tantangan ini. Wow, itu banyak sekali bahannya. Britney hampir tidak bisa menahan diri. Lihat dan pelajari cucu perempuan. Pertama, ambil krim dan oleskan di atas kue seperti ini. Sekarang, oleskan dengan spatula agar krim tersebar merata di atas kue. Lakukan hal yang sama bagian kue yang lain dan susun seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya. Ambil cetakan dalam bentuk hati tentu saja. Seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tinggal menghias kue dengan coklat. Hah, gimana? Oke, Britney, baiklah. Sampai di mana kita? Oh iya, menghias kue kita. Kita menghias dengan coklat di sampingnya. Dan di atasnya dengan kacang jeli manis. Lebih banyak bunga lebih baik. Nah itu dia, kue sudah siap. Betapa indahnya kue yang dibuat nenek. Apa yang sudah dilakukan Koki? Menjadi seorang pastry chef adalah keahlian yang istimewa. Dan kue-kueku adalah karya seni. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mereka buat di restoranku. Aku menyebutnya pelangi di musim panas. Ini dia. Lupa apa yang akan dilakukan dengan itu. Oh benar, sentuhan akhir. Mari kita hias kue cantik kita. Dan ini sudah selesai. Aku tahu. Ini adalah hal terbaik yang pernah kalian lihat. Wow, bahkan nenek pun sangat senang dengan keindahan ini. Kerja bagus, Koki. Dan bagaimana dengan kuemu, Britney? Tenang, apa yang kau lakukan dengan kuemu itu? Ya, Britney tidak suka dengan kerapihan. Yang penting dia sudah berusaha, kan? Bagus. Sekarang tinggal kita menghiasi kue. Mari kita beri taburan pemanggang yang bagus. Ini dia. Itu adalah frosting berwarna yang bagus. Tuangkan di sini.
dan voila. Ini sangat spektakuler. Kuenya benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih dari itu. Britney menambahkan krim di bagian pinggir kue. Dan siap. Pahlawan kita sudah siap untuk dicicipi. Wow, ini seperti ulang tahun. 3 ulang tahun sekaligus. Mari coba sepotong keindahan yang ini. Ini pasti sangat enak. Wow, luar biasa. Tapi kita juga harus mencoba yang lain. Aku suka dengan warna yang ini. Mari kita coba. Lumayan. Dan akhirnya pesaing terakhir. Warnanya banyak sekali. Dan ini adalah kacang jelly favoritku. Yum. Ini juga sangat nikmat. Apa yang terjadi? Oke, kue pelangi adalah pemenangnya. Selamat kepada koki kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tantangan terakhir adalah coklat panas. Apakah kalian suka coklat panas? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin video berikutnya, para jagoan kita akan membuat minuman favorit kalian. Apa artinya coklat panas tanpa coklat? Tambahkan bubuk kakao ke susu, kemudian tambahkan sebatang coklat. Sempurna. Sekarang mari kita aduk coklat panas kita. Dan tentu saja harus meminumnya dari cangkir terbaik. Ini adalah hadiah dari cucuku. Bagus sekali, tapi tampaknya terlalu mudah bagi koki. Kalian akan melihat bagaimana coklat panas yang lezat dibuat. Seperti ini, tambahkan sesendok krim dan krim kocok. Dan tentu saja tanpa marshmallow dan kayu manis. Voila, coklat panas harum dan lezat sudah siap. Cantik sekali apa yang sedang dilakukan Britney. Wow, seperti dia punya ide untuk menghias coklat panasnya, krim kocok, dan sirup coklat dan jelly beans. Bagus, sekarang menghias coklat panasnya dengan biskuit dan juga sedotan yang manis. Minuman yang mewah. Bagus sekali, Britney. Sepertinya semua pahlawan kita telah berhasil. Wow, aku ingin mencoba ini dulu. Rasanya sepertinya sangat kaya. Hebat sekali. Sekarang yang ini. Cangkir yang sangat bagus, Nenek. Ini manis sekali. Saatnya mencoba. Tidak begitu enak. Dan kontestan terakhir kita kelihatannya keren. Ya, biasa saja. Aku tahu siapa pemenangnya. Minuman yang ini. Britney, selamat atas kemenanganmu. Semua kontestan kita sangat bagus.